Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu kita lanjut untuk izin. Saya Aldiandi Mulyanugraha dengan NIM 23422072 izin untuk bisa mempresentasikan ataupun bisa menjelaskan persis sederhana saya mengenai perhitungan materi dari untuk video UAS. Insya Allah saya di sini akan menjelaskan cara menghitung validitas isi menggunakan icon V serta penjelasan singkat mengenai reliabilitas data beda dan tingkat kesukaran soal berdasarkan data penilaian ahli. Ya. Di sini validitas isi menunjukkan sejauh mana sih butir soal itu sesuai dengan indikator berdasarkan penilaian yang dibawakan. Nah, seperti yang Bapak bawakan di GCR begitu, saya mengambil pada poin pertama begitu, yang mana ada 19 butir soal, kemudian ada 3 penilaian dan ada skor 1 sampai 4 begitu. Nah, di sini insya Allah saya menggunakan rumus icon. Nah, keterangan singkat diantaranya R itu artinya skor nilai begitu, dan kemudian N itu jumlah penilai, kemudian C kategori skor. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan contoh sih perhitungan validitas isi menggunakan rumus icon V. Nah, di mana contoh yang digunakan adalah butir 1 yang dinilai oleh 3 orang penilai dengan skor 3, 4, dan 3 begitu. Nah, langkah pertama saya menghitung nilai S, yaitu skor penilaian dikurangi skor terendah. Nah, skor terendah adalah skala ini adalah 1 ya. Nah, penilai memberikan skor 3, sehingga 3 dikurangi 1 hasilnya itu 2. Nah, kemudian penilai 2 memberikan skor 4 di sana. Nah, sehingga 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Penilai ketiga dia memberikan skor 3, kemudian 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Nah, selanjutnya seluruh nilai S tersebut jumlahkan, yaitu 2 ditambah 3 tambah 2 sehingga diperoleh hasilnya 7. Nah, langkah berikutnya hasil nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus icon V. Nah, yaitu jumlah S dibagi dengan jumlah penilai, kemudian dikalikan dengan selisih kategori skor. Nah, jumlah di sini adalah 3. Nah, dan kemudian jumlah kategori skor adalah 4, sehingga diperoleh 3 dikali 3 kemudian sama dengan 9 gitu. Nah, maka nilai icon V di sini untuk butir 01 adalah 7 dibagi 9 kemudian 9 atau sebesar 0,78 begitu. Berdasarkan kriteria interpretasi begitu, icon V itu nilai 0,78 termasuk dalam kategori validitas tinggi. Nah, sehingga butir 1 dinyatakan layak karena digunakan begitu. Layak digunakan artinya. Nah, untuk butir soal lainnya, nah langkah perhitungannya sama sehingga tidak ditampilkan satu persatu dan cukup dijelaskan secara naratif begitu. Nah, di sini ada sedikit contoh hitung butir ya. Yang pertama tadi skor 3, 4, 3. Nah, di sini cara hitungnya 3 dikurangi 1 tambah 4 kurangi 1, kemudian 3 dikurangi 1 tambah 3 dikurangi 1, maksudnya begitu ya. Ini kemudian 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 7. Nah, kesimpulannya nilai 0,78 artinya validitas tinggi yang sudah dijelaskan dari sebelumnya. Nah, langkah pertama saya itu mengurangi subskor penilai dengan skor terendah yaitu 1, sehingga diperoleh perhitungan 3 dikurangi 1 sama dengan 2, kemudian 4 dikurangi 1 sama dengan 3, dan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Selanjutnya, seluruh nilai tersebut dijumlahkan, yaitu 2 tambah 3 tambah 2, kemudian sehingga menghasilkan 7 begitu, nilai 7. Nah, di situ
Hal ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus Eigen-V, yaitu jumlah skor dibagi dengan jumlah penilaian dikalikan dengan selisih skor. Kemudian jumlah penilaian 3 dan kategori 4, maka diperoleh hasil 7 dibagi 9 kemudian sebesar 0,78. Nah, berdasarkan hasil tersebut, nilai 0,78 menunjukkan bahwa butir 01 memiliki validitas isi yang tinggi sehingga layak digunakan. Untuk butir soal lainnya, perhitungan dilakukan secara langkah yang sama begitu. Nah, di sini reliabilitas ataupun konsep ya begitu. Artinya itu kan konsistensi ataupun instrumen yang digunakan berulang gitu. Nah, di sini saya sederhanakan, itu artinya data berasal dari penilaian ahli, kemudian reliabilitas itu biasanya dihitung dengan alpha Cronbach. Kemudian perhitungan dilakukan dengan menggunakan SPSS dan atau Excel, dan di sini saya menggunakan perhitungan diantaranya SPSS begitu ya, karena ada kaitannya dengan pembelajaran mata kuliah statistika begitu. Nah, di sini ada kemudian interpretasi singkat begitu, kurang dari 0,70 reliable, dan kemudian lebih besar daripada 0,70 sama dengan perlu perbaikan begitu. Di sini reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa sejauh mana sih tes atau instrumen mampu memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan secara berulang begitu. Dalam konteks ini, instrumen dengan skor lebih ataupun lebih dari 2 kategori, reliabilitas umumnya dihitung menggunakan rumus alpha Cronbach. Nah, secara sederhana, rumus alpha Cronbach itu sendiri yaitu membandingkan konsistensi antar butir soal dengan variasi skor total instrumen. Nah, kemudian semakin kecil itu variasi ataupun kesalahan antar butir, kemudian maka semakin tinggi juga nilai reliabilitasnya begitu. Dalam praktek ini, perhitungan reliabilitas ini biasanya dilakukan menggunakan bantuan aplikasi seperti SPSS yang saya nyatakan tadi, bahwa memang saya dibantu oleh SPSS dalam menghitung dari tugas UAS ini sendiri begitu, ataupun bisa dengan Microsoft Excel. Nah, sehingga tidak harus dihitung secara manual. Nah, sebetulnya bisa aja, tapi karena sekarang ada aplikasi yang mendukung, kemudian kita jadikan fasilitas untuk bisa belajar gitu menjadi lebih baik. Nah, di sini adapun interpretasi nilai reliabilitas adalah sebagai berikut. Nah, hal itu sama, reliabilitasnya sama dengan ataupun lebih dari 0,70, maka instrumen dinyatakan reliable. Nah, sebaliknya, jika nilai reliabilitas kurang dari 0,70, maka instrumen perlu perbaikan. Nah, artinya di sini nilai reliabilitas itu misal kurang dari 0,70 itu perlu direvisi ataupun ada perbaikan begitu. Kemudian daya beda ya. Pengertian daya beda menunjukkan bahwa kemampuan soal membedakan siswa pandai dan kurang pandai. Artinya di sini data yang tersedia bukan hasil tes siswa. Nah, di sini maka daya beda tidak dapat dihitung, namun dapat dijelaskan secara teori, karena mungkin melihat dari soal UAS ini sendiri memang bukan hasil tes siswa ataupun observasi nyata begitu. Nah, daya beda soal artinya kemampuan suatu butir soal untuk membedakan antara peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan peserta didik yang memiliki kemampuan rendah. Artinya, pada data yang digunakan dalam penelitian ini, data yang tersedia itu adalah bukanlah data hasil dari tes peserta didik, melainkan data penilaian dari para ahli begitu, ataupun soal yang bawakan untuk instrumen soal UAS ini sendiri begitu. Nah, oleh karena itu daya beda soal tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Nah, tetapi tetap dapat dijelaskan secara teoritis sebagai bagian dari analisis kualitas butir soal begitu. Nah, di sini tingkat kesukaran itu adalah menunjukkan mudah atau sulitnya soal. Nah, di sini ada beberapa catatan ya.
memerlukan data jawaban siswa karena tadi kan data yang tersedia bukan dari data siswa begitu, dan kemudian data tidak tersedia, maka hanya dijelaskan secara konseptualnya aja. Nah, di sini berdasarkan hasil analisis instrumen yang telah dilakukan, kemudian dapat disimpulkan bahwa kualitas butir soal dapat ditinjau melalui aspek validitas isi, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran. Nah, analisis validitas ini sendiri menggunakan metode Eichen-V. Nah, menunjukkan bahwa butir soal yang dianalisis memiliki tingkat validitas yang baik, sehingga sesuai dengan indikator dan tujuan begitu. Terutama khususnya pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Reliabilitas instrumen dijelaskan di sini itu secara konseptual menggunakan Alpha-Kronberg, dan juga di mana instrumen dinyatakan reliable apabila memiliki nilai koefisien dari kurang dari 0,70. Nah, maka memerlukan perbaikan apabila nilainya di bawah batas tersebut. Nah, sementara itu sendiri, daya beda dan tingkat kesukaran soal tidak dapat dihitung secara kuantitatif karena data yang tersedia bukan merupakan data hasil tes peserta didik begitu. Nah, sehingga keduanya dijelaskan secara teoritis seperti apa yang saya paparkan ini. Kemudian mungkin menurut saya secara keseluruhan analisis yang dilakukan sesuai dengan prinsip asas pendidikan ya, insya Allah. Dan semoga instrumen ini sendiri dinyatakan layak digunakan, dengan catatan bahwa analisis lanjut dapat dilakukan apabila data itu sendiri data hasil tes peserta didik yang tersedia ataupun betul-betul nyata begitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Undur maqala wal tandur man qala. Mohon maaf kurang lebihnya. Tiada gading ya tertak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.